Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang saya bisa bertemu lagi dengan Anda dan melayani melalui kebaktian online ini. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kalau kami diperkenan untuk kembali bersekutu, memuji-muji, meninggikan Engkau, Allah kami yang Maha Kasih, yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang datang menderita sengsara, mati, dan bangkit untuk kami. Terkhusus pada hari ini kami juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong, menerangi, memberi pencerahan kepada kami, dan memimpin hamba-Mu yang akan menguraikan, sehingga kami yang mendengar atau hamba-Mu yang memberitakan, kiranya boleh sama-sama diberkati dan disegarkan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan bagian firman yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah keadaan membaik, banyak orang yang mulai bertanya, kapan sih dunia ini akan pulih tuntas, pulih total dari COVID-19 ini? Pemerintah Indonesia telah mengumumkan ada 5 fase, 5 tahap pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Yang dalam rencana itu akan dimulai tanggal 1 Juni. Sedangkan pemerintah di Australia, khususnya di Western Australia, juga telah mengumumkan rencana pemulihan yang disebut WA Roadmap, di mana tahap pertama sudah dimulai pada tanggal 27 April yang lalu. Tahap kedua baru saja dimulai tanggal 18 Mei yang lalu, di mana sudah diperbolehkan orang berkumpul sampai jumlah 20, baik itu di rumah, di kafe, di restoran, dan juga di tempat ibadah, di gereja. Dan juga perjalanan antar daerah, regional restriction dipermudah, dibuka mulai juga. Lalu ada tahap ketiga yang diperkirakan 4 minggu lagi, jadi kira-kira mungkin pertengahan bulan Juni. Dan setelah itu masih ada tahap keempat yang belum tahu kapan, karena tergantung daripada situasi yang berkembang nantinya. Jadi roadmap itu masih belum merupakan rencana tuntas, rencana pemulihan tuntas, karena masih belum tahu ujungnya. Yesus menampakkan diri kepada para murid 40 hari. Dan bukan hanya satu persatu atau kelompok kecil, bahkan sekaligus di depan 500 orang. Anda bisa periksa di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Hal itu sungguh membuktikan Yesus telah bangkit. Dia telah menang atas maut. Semua yang tertulis tentang akan dikirimnya Mesias, akan adanya korban, akan adanya hamba yang menderita, semua telah dipenuhi, digenapi dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus. Istilah yang dikenal adalah salvation accomplished. Pada saat itu orang Yahudi menganggap kalau Mesias datang, maka kejayaan Israel akan mendapat keselamatan, Israel akan mendapat kebebasan, Israel akan dilepaskan dari penjajah yang ada. Dan pada saat itu yang mereka pikir adalah Romawi. Maka adalah wajar kalau para murid berharap juga situasi yang mencekam mereka, penjajah yang ada itu akan segera dilepaskan dan mereka bisa menikmati kemenangan Yesus.
Maka sangat wajar kalau para murid kemudian bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-7 kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak memberitahu tentang waktu pemulihan yang ditanyakan para murid itu. Waktu itu sudah ditetapkan Bapa. Tuhan Yesus katakan, kamu tidak perlu tahu, bukan urusanmu. Tetapi yang Tuhan Yesus beritahu adalah tentang rencananya untuk tahap masa menuju pemulihan tuntas dari kerajaan Allah, dari kerajaannya. Rencananya itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita lihat di ayat yang ke-8. Dan juga disampaikan melalui 2 malaikat di ayat yang ke-11. Dari rencananya yang diungkapkan itu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan melibatkan para murid secara aktif sebagai saksinya. Maka dari pemahaman itu, saya menyimpulkan inti berita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-11 ini adalah jadilah saksi Kristus yang sesuai menurut rencananya di dalam tahap menuju pemulihan tuntas kerajaannya. Jadilah saksi Kristus sesuai dengan rencananya dalam tahap menuju pemulihan tuntas kerajaannya. Pertanyaannya adalah, saksi Kristus yang seperti apa? Dari Kisah 1 ayat 6-11 ini, kita tahu bahwa saksi Kristus yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah, kita perhatikan ayat 8a, saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa itu artinya bukan dari para murid, tapi diberikan oleh Roh Kudus yang akan dicurahkan atas mereka. Hal itu sungguh terjadi pada hari Pentakosta pertama. Anda bisa periksa Kisah Rasul 2 ayat 14-36. Roh Kudus bukan hanya datang pada hari Pentakosta pertama, tapi Roh Kudus terus juga menyertai setiap orang percaya, para murid selanjutnya, setelah Yesus kembali ke sorga. Itulah janjinya di Yohanes 14 ayat 16. Dari ayat 26 kita juga mengetahui bahwa Roh Kudus itu akan datang untuk mengajar, mengingatkan dan menolong para murid. Sehingga mereka akan menjadi berani, mereka akan mempunyai kemampuan untuk memberitakan, untuk berdiri bersaksi tentang apa yang mereka saksikan. Mereka bisa menceritakan mengenai Injil kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang sudah lengkap, sudah genap di dalam Yesus Kristus. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta pertama di Kisah Rasul 2. Mereka memberitakan, mereka mendapat keberanian, tapi juga Roh Kudus bekerja di dalam mereka yang mendengarkan. Roh Kudus mencelikkan mereka yang mendengarkan, sehingga mereka menjadi insaf akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Sehingga mereka menjadi bertobat dan menerima Yesus, menerima keselamatan di dalam Yesus itu. Dengan kata lain, Roh Kudus membuat pemberitaan mereka menjadi efektif. Dikatakan pada hari itu 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Pemberitaan mereka berhasil bukan karena siapa mereka. Mereka adalah murid yang ketakutan. Sekarang mereka berani berdiri. Bukan mengenai apa dan bagaimana mereka bersaksi, tapi karena kuasa Roh Kudus. Masalah yang terbesar bagi setiap saksi Kristus adalah dosa, adalah masalah rohani. Hati pikiran yang dicengkram, dibutakan oleh dosa atau si jahat. Sehingga mereka tidak mungkin bisa menyadari, bisa mengerti, menerima berita Injil itu. Karena itu
tidak mungkin pemberitaan Injil itu bisa berhasil dengan kuasa lain. Kuasa politik, kuasa raja, kita tahu dalam sejarah hanya menghasilkan Kristendom. Bukan kuasa lidah, karena banyak orang yang merasa saya tertipu oleh omongan pinter daripada si A atau si B, oleh pendeta A atau pendeta B. Bukan juga boleh karena kuasa uang atau yang lain. Karena bukan Tuhan yang sungguh menjadi raja, tapi uang atau hal lain itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hanya dengan kuasa Roh Kudus, maka seorang bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Berita Injil bisa diterima dan banyak orang bisa diselamatkan. Itulah yang dicatat di 1 Korintus 12 ayat 3b. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saksi dengan kuasa Roh Kudus bukan hanya terlihat pada hari Pentakosta yang pertama. Tapi kita lihat setelah itu keadaan tidak berubah, malah menjadi gawat, menyebabkan para murid harus keluar, orang percaya harus keluar dari Yerusalem. Tapi justru kita lihat itu dipakai dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 1. Saat ini sebenarnya kita masih terus melihat saksi dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus? Negara tirai besi seperti China, North Korea ditembus. Bahkan Injil menembus juga Middle East. Dan kita melihat bagaimana Injil pun tetap bertumbuh dan berkembang terus di tengah-tengah dunia yang makin sekuler. Seperti di Australia ini atau di Amerika dan negara-negara lainnya. Kadang kita sebagai saksi Kristus menjadi kecil hati, takut, putus asa. Bila kita hanya mengandalkan kemampuan kita, pemikiran kita, strategi kita, atau kita terpaku pada keadaan atau situasi yang kita hadapi. Tapi pesan firman hari ini, jadilah saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Saksi yang seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Bukan hanya saksi dengan kuasa Roh Kudus, tapi juga saksi kepada semua orang, kepada segala bangsa. Kita lihat di ayat 8b. Kata saksi berasal dari kata Yunani martus. Dari situ kita kenal kata martir, yaitu orang yang bersedia mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kebenaran kesaksiannya. Para murid adalah mereka yang mendengar, melihat, mengalami sendiri hidup bersama Yesus. Bahkan mereka menyaksikan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Sekarang mereka juga menyaksikan kenaikannya ke surga. Para murid itu ditetapkan menjadi saksi Kristus. Bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Banyak yang salah mengerti pada saat itu. Dipikir hanya bagi orang Israel yang ada di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai di mana-mana tempat. Atau dengan dikenal sebagai orang Yahudi atau orang Israel diaspora. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Dari mana kita tahu? Coba kita perhatikan Lukas 24 ayat 47 yang berkata, dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Hal itu dicatat di Kisah Para Rasul, pemenuhan dekatnya. Bagaimana di Kisah Rasul pasal 2, mereka bersaksi, mereka memberitakan di Yerusalem di tengah-tengah di bawah ancaman para imam dan pemimpin Yahudi. Pasal 2 sampai pasal 7 itu adalah pemberitaan Injil di Yerusalem.
Tapi karena adanya penganiayaan di pasal 8 ayat 1, maka orang-orang percaya tersebar di Yudea dan Samaria, dan Injil juga tersebar bersama mereka di sana. Orang-orang di Yudea dan Samaria mendengar Injil Yesus Kristus. Dan ayat 8 sampai 13 kita lihat bagaimana Injil tersebar di daerah Mediterranean, bahkan sampai ke Afrika. Dan yang menarik, kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-20 mencatat Injil sudah mencapai Roma, meskipun oleh Paulus yang ke Roma pada saat itu sebagai tawanan yang akan menghadapi pengadilan atau akan diadilkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, andaikan obat antivirus COVID-19 sudah ditemukan oleh seorang dokter, tapi yang ada di daerah terpencil di Indonesia. Andaikan kan, bukan sungguh-sungguh terjadi. Anda terkena COVID dan Anda tahu adanya obat itu. Anda ke sana dan Anda mencoba obat itu. Anda betul-betul sembuh dan Anda melihat sendiri bagaimana obat itu menyembuhkan orang-orang yang memakainya. Anda senang bukan? Meskipun andaikan lagi, obat itu bisa diproduksi dengan jumlah yang cukup untuk mengobati semua orang yang ada di dunia yang terkena COVID-19. Tapi itu tidak menjadi kenyataan. Kalau tidak ada yang memberitakan keluar, andaikan lagi, Anda yang sudah mengalami, Anda punya kemampuan untuk posting baik itu di Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Terus Anda berkata, nggak mau, masa bodoh bukan urusan saya. Bukankah itu keterlaluan namanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mempunyai obat anti terhadap virus dosa dan maut yang dibawanya. Dan Tuhan Yesus sudah menetapkan para murid itu menjadi cara untuk memviralkan, memberitakan obat itu. Bayangkan kalau hanya Tuhan Yesus yang melakukan. Dia sebagai manusia yang hidup di daerah Yerusalem, Samaria, sampai Galilea. Mungkin hanya orang-orang di daerah itu yang akan menikmati, mendengar berita keselamatan itu. Tapi Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakannya, memviralkan kepada segala bangsa, segala orang di segala tempat. Supaya mereka dapat mendengar. Mereka dapat diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan menerima keselamatan itu. Yang dimaksud para murid tentunya bukan hanya para rasul, tapi adalah setiap orang percaya seperti Anda dan saya. Buktinya apa? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Surat Petrus adalah surat yang ditulis kepada jemaat, kepada orang percaya yang tersebar di Asia kecil pada waktu itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, "Kamulah bangsa terpilih, kamu yang dipilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Perhatikan kata yang telah memanggil. Berarti kita sudah mengalami dan kita dipilih untuk memberitakan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah dicelikkan oleh Roh Kudus? Anda melihat kebenaran Injil Yesus Kristus itu. Sudahkah Anda menerima dan mengalami keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu? Sudahkah Anda memberitakan, menjadi saksi Kristus? Bukan hanya kepada keluarga, sanak famili, tapi juga kepada teman, kepada kenalan, kepada semua orang
yang tuh ada di dalam kehidupan Anda. Taunya dari mana? Gampang, saya berikan beberapa ide. Buka saja buku alamat atau buka kontak list di handphone Anda. Pernahkah Anda bercerita kepada mereka mengenai Tuhan Anda? Kepada semua orang yang Tuhan beri Anda kesempatan untuk kenal dan berbicara. Jadilah saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus kepada segala bangsa. Mulai dari orang-orang di mana Anda berada. Dan perhatikan juga orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan Anda, dipimpin Tuhan kepada Anda. Siapa atau saksi Kristus seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Saksi Kristus kepada semua orang, kepada segala bangsa. Tapi juga saksi Kristus yang memberitakan terus sampai akhir. Saksi Kristus sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus terangkat ke surga. Dia terbungkus, tertutup dengan awan sehingga hilang dari pandangan para murid. Awan di dalam Alkitab dipakai sebagai simbol yang menunjuk kepada kemuliaan Allah. Saya ambil contoh Keluaran 19 ayat 9. Di Bukit Sinai ketika Allah turun memberikan 2 loh batu. Awan turun ke atas gunung itu. Atau di Perjanjian Baru di Lukas 21 ayat 27 juga di gunung pada saat Yesus menunjukkan kemuliaannya, transfigurasi. Juga ada awan kemuliaan Allah di sana. Anda buka Wahyu 1 ayat 7, pada hari akhir nanti Anak Manusia datang juga di dalam awan. Banyak lagi di Alkitab kalau kita mau cari bagaimana awan menunjukkan kemuliaan Allah. Saat ada orang percaya meninggal, kita sering saling menguatkan dengan mengingatkan bahwa yang meninggal sudah bersama Tuhan di surga. Taunya dari mana? Dengan iman, karena kita tidak melihat. Berbeda dengan Tuhan Yesus kembali ke surga disaksikan oleh para murid. Saya yakin Tuhan Yesus mampu ketika dia bangkit langsung naik ke surga. Tapi peristiwa Tuhan Yesus kembali ke surga disaksikan oleh para murid. Bahkan dinyatakan oleh 2 orang malaikat. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa dia adalah Allah yang naik ke surga. Hal itu disaksikan pula oleh Stefanus sebelum dia mati dirajam. Dia berkata di Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Bahwa dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan adalah posisi kekuasaan. Hal itu menunjukkan Yesus sungguh adalah Allah. Yang dari surga menebus kita, dia kembali ke surga, ke kemuliaannya yang semula. Seperti seorang raja yang telah selesai dengan misinya menundukkan para pemberontak. Dia kembali ke tahtanya yang semula. Kembali dalam kemuliaan, dalam kuasa, dalam wewenangnya memerintah. Dalam kuasa itu, raja itu akan kembali meskipun masih ada pemberontak yang belum tuntas. Dia akan kembali dengan kuasa dan kemuliaannya. Dia akan menuntaskan itu semua. Itulah yang akan dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran ini seharusnya membuat kita makin giat, memberikan kita kepastian sebagai saksi Kristus untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang tawaran pengampunan di dalam Yesus Kristus.
Dan ini adalah kesempatan terakhir sebelum dia datang kembali sebagai raja yang akan menuntaskan pemulihan kerajaannya terhadap manusia yang tidak mau bertobat, yang tetap memberontak. Dia akan datang kembali, dia akan menghukum setiap orang berdosa yang menolak pengampunan, keselamatan dari dirinya. Yang menjadikan diri mereka sendiri sebagai raja. Atau ada yang lebih gila lagi, yaitu menjadikan iblis menjadi raja mereka. Tapi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menghukum, tapi Tuhan Yesus juga akan memberikan kekudusan dan kemuliaan kepada umatnya yang sempurna. Dan akan hidup selamanya bersamanya di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 10 dan 11 mencatat, para murid itu menatap ke langit. Mungkin karena mereka terpesona dengan pandangan awan kemuliaan Tuhan itu. Atau mungkin mereka merasa kehilangan Yesus, guru yang mereka kasihi, pemimpin, pelindung mereka selama ini. Betul, Yesus tidak ada lagi secara fisik bersama mereka. Tapi bukankah dia mengatakan dia hadir bersama Roh Kudus, melalui Roh Kudus yang terus menyertai setiap orang percaya setelah dia kembali ke sorga. Bahkan di sorga Yesus pun tetap adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah korban keselamatan yang dikenakan kepada setiap orang percaya yang kembali ke surga. Dia adalah imam, dia adalah pengantara, dia adalah pendoa, dia adalah pembela bagi umatnya yang membenarkan umatnya. Jangan kita hanya terpaku atau kagum, atau menantikan hanya mau melihat kemuliaan Allah, mujizat-mujizat. Sehingga kita mengabaikan tugas untuk menjadi saksi Kristus. Jadilah saksinya dengan kuasa Roh Kudus kepada segala bangsa sampai pada akhirnya, sampai dia datang kembali menuntaskan pemulihan kerajaannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sering menaikkan doa Bapa kami bukan sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu kalimat yang kita ucapkan adalah datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menjadikan dia raja dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Ada seorang ibu yang sederhana, buta huruf. Dia datang ke pendetanya, minta Alkitab. Pendetanya tidak mengerti ibu ini tidak bisa membaca, minta Alkitab untuk apa? Tapi karena keseriusan ibu itu meminta, pendeta itu mengambil Alkitab dan memberikan kepada ibu itu. Dan ibu itu minta lagi, Pak Pendeta, tolong bukakan saya di mana Yohanes 3 ayat 16. Pendeta itu membukakan, tolong garis bawahi. Maka digaris bawahi dengan bolpen merah oleh pendeta itu. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ayat itu adalah ayat emas. Tidak banyak ayat yang ibu ini ingat, tapi ayat itu menyentuh, membuka pikiran dan hatinya untuk menerima Yesus. Dia menjadi orang Kristen. Dia bawa Alkitab itu karena ingin tahu pendeta itu mengikuti apa yang mau dilakukan ibu ini. Ibu ini pergi ke depan sebuah sekolah. Waktu itu persis waktu selesai sekolah. Ibu itu duduk baik-baik
Dia melihat anak-anak yang pulang dijemput, tapi ada beberapa yang jemputannya terlambat dan menunggu. Ibu ini mendekati salah seorang anak yang sedang menunggu. "Nak, kamu sudah bisa baca?" "Sudah, Bu." "Bisa tolong Ibu, karena Ibu buta huruf. Tolong bacakan ini apa bunyinya." Dibuka halaman Yohanes 3:16 yang sudah dia lipat ujungnya. "Ini yang digarisbawahi, Nak, tolong bacakan." Anak itu membacakan, selesai anak itu membacakan, ibu itu bertanya, "Nak, tahukah engkau apa maksud daripada yang kau baca itu?" Singkat kata, ibu ini memakai kesempatan itu untuk bercerita bagaimana ayat itu mengubah dirinya, bagaimana dia menerima Yesus. Tiap hari, tiap kesempatan, anak yang satu ke anak yang lain, sekolah yang satu ke sekolah yang lain, ibu itu dengan setia melakukan. Tidak semua anak menyambut dengan baik, kadang dia mendapat perlakuan yang berbeda, tapi itulah yang dilakukan dengan setia. Singkatnya, pada saat ibu itu telah meninggal, maka pada saat funeral, banyak dari anak-anak itu datang. Dan banyak yang berkata bagaimana mereka mengenal Yesus melalui kesaksian sang ibu. Bahkan beberapa di antara mereka menjadi hamba Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang terus memberitakan Kristus sampai akhir. Sampai Yesus datang kembali atau kita datang kembali kepadanya. Waktunya terbatas. Lakukan dengan segera. Banyak orang yang masih tergeletak dalam dosa, yang perlu keselamatan. Yesus akan segera datang kembali. Matius 16 ayat 27 berbunyi, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Yesus akan datang kembali untuk membalas setiap orang. Orang percaya akan dibalas dengan keselamatan. Tetapi orang yang tidak percaya akan dibalas dengan hukuman kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan kenaikan Yesus ke surga, maka masa atau tahap akhir menuju pemulihan tuntas kerajaannya, kerajaan Allah itu sudah dimulai. Semua orang percaya dipanggil untuk terlibat aktif sebagai saksinya. Saksi dengan kuasa Roh Kudus, saksi kepada segala bangsa, di segala tempat, saksi sampai akhir. Setia terus sampai Tuhan datang kembali atau dia pulang kembali kepada Tuhan. Saat ini, WA government, pemerintah di Australia Barat ini, sudah memperkenankan untuk kumpul 20 orang di rumah-rumah. Termasuk sayangnya di rumah ibadat, 20 jumlah yang terlalu kecil. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berpikir, bagaimana kita memanfaatkan ini sebagai kesempatan? Maukah Anda mengajak, mulai dari keluarga Anda, atau 1-2 orang teman, kenalan, atau tetangga, untuk sama-sama ayo kita kebaktian online bersama. Mungkin itu juga saudara-saudara yang Anda kenal di gereja. Mungkin melalui itu Tuhan memakai Anda untuk menjadi saksinya. Roh Kudus boleh bekerja membuat itu efektif. Dan Injil Tuhan boleh dikenal dan menyelamatkan orang-orang yang Anda kenal atau kasihi bahkan. Maukah Anda? Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa.